Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah sarapan semua? Yang sudah sarapan bersyukur, yang belum sarapan bersabar. Nanti insya Allah ada acara makan siang bersama nanti siang di tempat kita masing-masing. Baik, alhamdulillah hari ini saya merasa senang sekali bertemu dengan panjenengan semua, dan kita hari ini akan sedikit melakukan refleksi tentang diri kita, refleksi tentang kehidupan kita, merenungi salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat keluarga kita. Karena dalam kehidupan ini banyak orang dia menjalani hidup semakin bertambah usia, tetapi justru merasa hidupnya tidak semakin bahagia, merasa semakin sengsara, merasa hidup semakin berat, merasa hidup semakin tidak punya harapan. Maka bisa jadi pikiran ini terjadi karena memang pikiran kita letih. Hati kita merasa sedang sangat berat ketika menghadapi banyak goncangan, banyak tekanan, banyak masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa Islam ini adalah agama yang masih memberi kita harapan, memberikan kita sebuah rasa tenang bahwa kita ini ketika diberi kesempatan hidup, berarti Allah masih percaya kepada kita. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Maka yang perlu kita pahami adalah saat kita hari ini bisa bangun pagi dengan sehat, melihat kehidupan, melihat keluarga kita dengan mata kita, bisa mendengar suara azan, dan bisa bangun dengan tanpa selang-selang di tubuh kita, maka ini sebuah nikmat yang pantas kita syukuri. Maka kita harus paham bahwa kesempatan hidup satu hari adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah ingin melihat kita memperbaiki diri ketika diberi waktu satu hari ini. Misal Allah melihat hari ini, selama ini kita termasuk orang-orang yang mudah marah, mudah gersulo, mudah emosinan. Maka kesempatan satu hari ini diberikan kepada kita karena Allah ingin melihat, mudah-mudahan kita bisa belajar menahan emosi kita, lebih sabar ketika menghadapi kehidupan. Nah, ini kesempatan ini diberikan oleh Allah kepada kita. Atau bisa jadi selama ini kita ini di keluarga kita kurang sabar menghadapi pasangan kita, kurang sabar menghadapi anak-anak kita. Kita selalu mudah membentak-bentak mereka, tidak begitu memenuhi harapan mereka. Maka waktu satu hari diberikan Allah kepada kita untuk kita belajar, mudah-mudahan lebih sabar dengan pasangan, lebih sabar kepada anak-anaknya, sehingga kita diberi kesempatan satu hari ini untuk memperbaiki diri. Atau mungkin Allah melihat di rumah kita, kita ini punya Al-Quran, tapi kita jarang menyentuhnya,
jarang membacanya, apalagi memahami makna-maknanya. Maka waktu satu hari diberikan kepada kita karena Allah ingin melihat kita lebih dekat dengan Al-Quran. Maka hari ini mudah-mudahan panjenengan semua memanfaatkan waktu hari ini, karena demi masa sesungguhnya kita itu kalau dihitung-hitung rugi karena banyak tidak mampu memanfaatkan waktu. Maka mudah-mudahan panjenengan semua hari ini yuk menyadari bahwa satu hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Siap ya? Siap. Baik, saya akan menyampaikan materi keluarga ahli surga bersama menyambut Ramadan. Ini tema kita. Bahwa kita punya harapan mudah-mudahan panjenengan semua ini termasuk calon-calon penghuni surga. Amin. Ya, itu harapan, itu doa. Itu keinginan kita yang paling tinggi dalam kehidupan ini. Jadi, boleh kita mengharapkan surga? Ya, boleh Pak. Asal nanti kita pun bukan hanya sekedar mengharapkan, tapi juga meniti jalan-jalan menuju surga. Dan masuk surga jangan sendirian, tapi ajak keluarga kita. Keluarga yang kecil bahagia atau keluarga besar sekalian bersama kakek nenek kita juga boleh. Ya, ini kita akan membahas itu. Dan dikaitkan dengan momentum sekarang Sya'ban, ya, dan kita memasuki bulan yang mulia sebentar lagi, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjenengan semua termasuk dipilih oleh Allah berkesempatan bertemu dengan Ramadan. Amin. Ya, tadi sudah dikenalkan sama MC saya Edi Darmoyo. Dan hari ini diberi kesempatan untuk datang ke sini. Saya selama ini sebagai motivator, trainer, dan juga konsultan potensi. Ya. Jadi kalau jadi ustadznya itu kadang-kadang saja. Dan hari ini saya menekuni sebuah ilmu tentang pengembangan potensi, yaitu Stephen Potensi Genetik, yang ini adalah salah satu ilmunya Allah, dari mana kita akhirnya mengetahui potensi terhebat manusia dari sidik jari. Maka saya senang sekali ada kemarin sebulan yang lalu ada namanya Mbak Mufida dari Wonosobo yang dulu waktu SMP itu sudah mutung tidak mau sekolah lagi. Ya, karena sudah marah sama bapaknya tuh pergi sama wanita lain. Maka dia kemudian mengalami kesedihan yang parah dan tidak mau sekolah. Akhirnya diajak ketemu saya dari Wonosobo datang ke Semarang, kemudian saya ajak ngobrol karena saya minta dia tes potensi dan saya akhirnya bisa memberikan dia motivasi, kesadaran dan akhirnya mau melanjutkan sekolah lagi dan kemarin datang sudah semester 6 di UNSUD, Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, jadi alhamdulillah bisa mengembalikan sesuatu yang orang sudah gak ada harapan lagi karena hatinya itu hancur karena perilaku bapaknya. Ini ada keluarga seperti ini. Keluarga di mana laki-laki gak mau peduli, pokoknya kalau begitu ada wanita cantik kejar. Gak peduli dengan istri di sampingnya. Ini ada gak Bu ya? Ada gak? Ini ternyata ada, kan? Ini ada. Kalau di sini nggak ada, di sini laki-lakinya soleh semua, masya Allah, setia semua, ya Allah. Ini wajahnya wajah ahli surga semua, amin. Setia sampai mati, ya. Ibu-ibunya masya Allah ini solehah semua, masya Allah. Okay. Bu, alhamdulillah ya, bersyukur. Ini sebagai ibroh pelajaran buat kita. Ternyata ada. Dan juga 3 bulan yang lalu ada keluarga yang anaknya tuh speech delay. Speech delay itu terlambat bicara, ngomong udah usia 2,5 tahun, ngomongnya hanya a u. Kemudian saya diundang ke rumahnya di daerah Pringsurat Temanggung. Kemudian kita lakukan tes di sana, akhirnya ketahuan jenis kecerdasannya. Kemudian kita berikan terapi agar lebih banyak bicara. Ya, karena anaknya harus bergerak, maka dia belajar dengan cara bergerak. Kita arahkan beberapa teknik untuk terapi yang tepat bagi anak ini. Dan akhirnya sebulan kemudian saya dapat kabar anaknya sudah bisa ngomong do, re, mi, papa, mama. Karena udah ketemu polanya. Nah ini alhamdulillah saya mendapat karunia dari Allah sebuah ilmu yang bisa membantu seperti itu.
termasuk memilih profesi, pilihan, rekomendasi pendidikan di masa depan insya Allah. Nah ini tadi mohon doanya, saya sedang memulai membangun bisnis susu kambing Etawa Gold Brand ya di sini, dan intinya sama ke otak. Jadi untuk otak anak ya, kemudian juga untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, nanti bagi yang berminat nanti bisa hubungi Bu Mami. Mana Bu Mami ya? Oke, Bu Mami ini bisa. Bu Mami ini adalah tim saya. Saya akan memulai keluarga ahli surga. Bapak sekalian, kita ini gimana Mas? Biar kelihatan. Oh gitu. Mau diundurkan atau dimajukan? Atau diganjal Mas, biar lebih tinggi? Iya. Siap. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita merenungi, mentadaburi salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman itu selalu menggunakan akalnya untuk berpikir. Itu adalah orang yang disebut dengan ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang menggunakan akal adalah orang yang dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu dia selalu sadar bahwa ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang yang menggunakan akal itu selalu menemukan peran Allah dalam setiap kehidupan, termasuk keluarga. Maka hari ini kita akan fokus melihat keluarga kita masing-masing, bahwa kita dipertemukan dengan seorang pasangan hidup kita, dan dari situ lahirlah anak-anak kita, buah hati kita, yang kita nantikan, yang kita cintai, yang kita rindukan. Dan ketika lahir di tengah-tengah keluarga, maka anak ini membutuhkan perhatian, cinta, kasih sayang dari kita. Nah ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana ketika kita bertemu dengan seseorang makhluk yang namanya manusia, yang berbeda jenis kelamin, dengan disebut nama Allah, dia akhirnya menjadi pasangan hidup kita. Sungguh kita kadang-kadang tidak bisa atau lupa bahwa keluarga itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana mungkin orang yang tadinya tidak mengenal, akhirnya dengan nama Allah dia akhirnya mau saling membuka diri, saling mengenal diri. Bagaimana orang yang tadinya tidak ada hubungan apapun, ketika dia dinikahkan, akhirnya cenderung untuk menyayangi, melindungi, mengayomi, melayani. Dan bagaimana mungkin ketika nama Allah disebut, akhirnya lahirlah keturunan-keturunan yang luar biasa dari keluarga ini. Maka di surat Ar-Rum ini Allah mengingatkan kepada kita, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih kasih dan sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ibu, Bapak, kalau saya menyapa halo, tolong dijawab labaik. Labaik adalah jawaban orang yang merindukan datang ke Baitullah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, halo. Jangan hai. Halo jawabnya labaik. Ya, halo. Ya, saya doakan yang menjawab labaik dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas ya. Didengar kiri kanannya, bukan labaik. Labaik gitu, dengar kanan kirinya ya, dimudahkan datang ke Baitullah. Halo. Kalau saya menyapa hai, dijawab amin. Hai.
Pakai kan taruh depannya, Wei. Hah? Ganggu ayo. Tetangganya tuh punya anak, kenapa? Baterainya habis. Oh, habis baterainya. Copot aja. Nggih. Oke. Sebentar ya, ada iklan lewat ya, sebentar. Turun. Ada orang punya anak 5, punya anak 7, hidupnya bahagia. Anaknya banyak, bahkan punya anak 11 bahagia. Tetangganya punya anak 1, stresnya minta ampun. Ada itu. Ada tuh? Apa ya Allah Bu, aku di anak si Jito stresnya mumet ya ampun, ya ampun. Ada seperti itu. Lah kok iso? Gitu. Ya, Anda harus belajar kepada tetangga yang anaknya 10, hidupnya bahagia. Isi iso nyapu, isi iso arisan, isi iso ngaji gitu ya. Karena ternyata mereka memakai jenjang organisasi. Ya, anak pertama sebagai kakak harus ngurus adiknya, mandiin, nah. Terus adiknya lagi itu, sampai ada anaknya saling mendulang gitu kan. Wow, itu sudah dikoordinir dan ternyata bisa. Inilah keluarga, Bapak sekalian. Dan tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Tetapi cinta kasih, komitmen, komunikasi itu yang akan menyempurnakan dan akan menutupi kekurangannya. Komunikasi yang paling penting. Nah, yuk kita sekarang fokus dulu menyamakan frekuensi bahwa kita hari ini sedang membahas tentang keluarga kita. Ya. Jadi kita harus bersyukur dengan keluarga ini. Makanya Ibu sekalian, tolong panjenengan tulis ya, ada catatan. Kata Imam Syafi'i, tulislah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Jadi kalau panjenengan ini mau mengikuti pesan Imam Syafi'i, ya dicatat. Nyatetnya sekarang tidak harus pakai tulisan, pakai HP juga bisa kan dicatat. Nyatet. Jadi saya minta jenengan sekarang untuk menuliskan kalimat seperti ini. Ya Allah, terima kasih atas nikmat keluarga yang telah Engkau berikan. Ya Allah, terima kasih atas nikmat keluarga yang telah Engkau berikan kepadaku, yaitu titik 2. Nah sekarang Anda tuliskan, apa nikmat keluarga yang jenengan rasakan hari ini. Keluarga itu ada suami, istri, ada anak-anak. Kadang ada tinggal suaminya, istrinya tidak ada, jadi tinggal suami sama anak-anak. Atau suaminya tidak ada, tinggal ibu dan anak, itu keluarga. Ada ayah, bunda masih hidup, itu keluarga. Ya, tolong Anda tuliskan apa nikmat yang Anda dapatkan dari keluarga itu. Panjenengan tulis. Bisa jadi ada yang mengatakan, ya Allah terima kasih karena ada teman hidupku. Karena keluarga aku merasa tentram. Silakan, Anda merasa apa? Aku jadi punya tempat bersandar. Ada yang melindungiku. Ada anak-anak yang bisa menghiburku. Ada yang mencintai aku. Karena keluarga aku menjadi lebih kuat. Karena dia selalu setia kepadaku. Dan hidupku menjadi berharga dan bermakna dengan adanya keluarga. Coba panjenengan tuliskan beberapa, 1, 2, 3 nikmat yang Anda syukuri dari keluarga itu apa? Mungkin nikmat pasangan, nikmat anak-anak, nikmat orang tua dan mertua, atau nikmat keluarga dalam rumah kita. Anda boleh
Anda boleh tuliskan 1, 2, atau 3. Nikmat yang mana yang hari ini Anda rasakan? Oke, jika sudah, Anda tulis di bawahnya Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oke, jika sudah, saya minta Anda berpasangan dengan kiri kanannya, berdua-berdua. Tolong mendekat. Ya, mendekat berdua-berdua. Ya, kalau belum kenal, kenalan dulu berdua, ya. Tolong sampaikan rasa syukur Anda tentang keluarga kita. Apa yang Anda rasakan, Anda sampaikan kepada teman samping, ya. Karena kita kan punya tradisi memberikan salam. Salam itu kanan, salam itu kiri. Itu artinya kita tuh menebarkan kebaikan. Rasa syukur itu nikmat yang harus disebarkan. Ya, maka Anda saya minta tolong berpasangan dengan teman sebelahnya sambil ngobrol. Gantian Bu, jenengan riyen nggih. Alhamdulillah dari keluarga saya mendapatkan rasa tentram, bahagia. Dari keluarga saya, Anda dengarkan. Kemudian sambil mensyukuri, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jika ada doa, semoga keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, aminkan. Amin, amin, amin. Siap? Oke, silakan berpasangan. Saya nggak mau jenengan cuma mendeleng tok delok saya gitu loh. Harus saya pastikan jenengan normal bisa menjalankan perintah saya gitu loh. Yuk, silakan berpasangan berdua-berdua. Monggo, bapak-bapak sing sendetan, monggo ngobrol. Apa Pak, nikmat keluarganya apa? Pak, monggo Pak. Apa toh? Aku ora ndek nikmat, mosok gitu. Silakan. Saya beri waktu 4 menit. 2 menit saling bertukar. Silakan Bu. Alhamdulillah. Amin. Ya. Apa nikmat keluarga? Alhamdulillah, saya punya anak yang sehat. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Jika ada doa, aminkan. Amin, amin, amin. Masya Allah. 2 menit lagi, gantian. Monggo Bu. Aku malah bingung, apa yo nikmate.
Oke, sudah. Amin. Tolong bersalaman sekarang. Bersalaman sambil ikuti kata-kata saya. Yuk, salaman. Saudaraku, terima kasih. Engkau telah bercerita tentang nikmat keluarga kita. Saudaraku, terima kasih. Kita telah diberi karunia yang sangat besar, sehingga kita sadar bahwa Allah sayang sama kita. Mudah-mudahan keluarga kita selalu bahagia sampai surga. Amin. Oke, Masya Allah. Amin. Amin. Gimana perasaannya? Ya, seneng ya. Ya, pirang ngantuk gitu loh, pirang ngantuk. Baik, terus kalian lain syakartum lazai tanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya dengan rasa syukur itu Allah akan memberi kita karunia rasa nikmat yang luar biasa. Tapi jika kita tidak bisa bersyukur, maka seolah-olah hidup kita semakin sempit. Maka ada sebuah lagu dangdut yang menurut saya islami, yaitu judulnya Bojoku Galak. Yo wis ben senajan bojoku galak, senajan omongane sengak, nek wis kadung tresno iki lha piye meneh gitu. Mosok meh diganti bojone. Bisa menerima. Pokoknya apapun kondisi pasangan kita, kalau suami kita ada kekurangannya, jangan fokus pada kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Itu akan memudahkan kita bersyukur. Jika kita melihat istri kita punya kelemahan, ya Allah bojoku cerewet banget, ya Allah ning masakane enak gitu loh. Gitu, ada nikmat, ada rasa syukur. Anak kita, ya Allah anakku beling kabeh, tapi lihat dia masih mau sholat, dia masih mau ke masjid, dia masih bisa membaca Al-Quran, mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Jangan fokus pada kekurangannya, tapi fokuslah pada kelebihannya, maka hati ini akan tenang. Halo. Hai. Masya Allah. Bapak Ibu, kita punya keluarga di dunia ini. Ini nggak main-main, ini amanah yang harus kita jaga. Maka kenapa judul saya beri nama keluarga surga? Karena kita ini kan ingin membangun keluarga surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Sehingga kita ini harus mengkondisikan rumah itu menjadi sumber kebahagiaan. Di rumah kita harus bisa tenang hidup kita. Senajan elek ning ngene omah dhewe Pak Edi, aku ki ayem tentrem, Masya Allah, Pak bersyukur. Ning hotel aku malah sedih, mumet apa? Bayare. Ya kan? Di rumah lebih nikmat daripada kita itu di hotel bintang 5, bintang 10, Masya Allah. Tetap enak di rumah kita. Ya, kalau tidak percaya jangan ke hotel sebulan di sana, mumet, bosen. Saya pernah tahun 2011 itu mendapat tugas sebagai direktur PT Dinar Coach Internasional di Jakarta. Disewain apartemen, bayangkan itu. Anda tahu apartemen? Itu bentuknya kotak-kotak. Jadi kayak omah doro. Melebu, wes rawuh kampung ya. Di situ hampir setiap hari rasanya bosen. Enak pulang ke Semarang dengan keluarga sendiri, Masya Allah, lebih nikmat. Nah, ini namanya baiti jannati. Tapi kalau jenengan merasa, wah rumahku aku yang ngomah marake stres. Aku neng omah ki lho marake senewen. Aku neng omah marake mestruk. Berarti rumah kita itu menjadi neraka kita. Ini berarti PR besar kita. Kenapa kok aku di rumah merasa nggak tenang? Ada istri yang kalau suaminya pergi tenang, bahagia. Begitu suaminya pulang, stres dia. Ada enggak? Ada. Nah, yo wis ben ditopo senajan bojoku galak ya. Terus sepenting dia tidak mengaku dirinya Firaun, Bu. Aku ki Firaun, aku ki padha Gusti Allah. Nah, itu baru berat banget.
Selama belum, dia masih sholat, ya wis ben lah. Mosok ganti bojo. Wis umure wis 50 tahun, mosok. Dan kita tidak ada tempat jual beli atau tukar tambah suami itu tidak ada. Tidak ada. Ya sudah, diterima. Maka definisi keluarga surga adalah keluarga yang menerapkan budaya, nilai yang mengajak semua anggota keluarga untuk taat kepada Allah agar bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Jadi kita sudah menjelaskan kepada anak-anak kita, suami istri sepakat, yuk kita bareng-bareng harus membawa keluarga ini menjadi keluarga ahli surga. Itu penting. Itu penting. Dan ini harus diomongkan. Suami istri harus ngomong. Setuju? Setuju. Suami istri kepada anak-anak harus disampaikan. Kita ini ingin menjadikan keluarga kita tuh besok bertemu di surga. Bukan hanya di dunia saja. Sampai di surga. Ini sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini penting. Kenapa? Karena tidak semua anggota keluarga itu masuk surga. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam dengan istrinya beda jalan. Anaknya ngikut ibunya, nggak mau diajak beriman kepada Allah. Nggak mau. Ya kan? Maka tidak bisa di surga bersama-sama. Itu seorang nabi loh. Bapaknya nabi, bapaknya itu seorang nabi yang taat kepada Allah, tapi belum tentu bisa membawa istrinya masuk surga. Belum tentu bisa membawa anaknya masuk surga. Nah kita ini bukan nabi, mas. Saya ini bukan nabi, maka saya khawatir jangan-jangan saya nggak bisa mengajak istri saya masuk surga. Kenapa? Dia terlalu misalnya tidak taat kepada suaminya, tidak mau melayani suaminya dengan baik. Saya tidak ridho ketika melihat perilaku dia, maka tidak mungkin istri ini masuk surga. Atau kita kepada anak-anak kita, jangan-jangan kita belum berhasil. Nah, ini Nabi Nuh aja seperti ini. Nabi Lut alaihissalam, contoh, tidak bisa mengajak istrinya masuk ke dalam surga karena menentang ayat-ayat Allah, menentang perintah suami dan perintah Allah. Siti Asyah dengan Fir'aun, ini contoh wanita yang luar biasa. Walaupun dia itu punya suami seorang raja, mengaku dirinya Tuhan, tetap setia melayani, masya Allah. Tapi dia menyembunyikan keislamannya. Sampai suatu hari ada pembantunya yang melihat dia sholat. Lalu diomongkan kepada Fir'aun, dan Fir'aun memanggil dia, dan dia akhirnya terbuka sama suaminya. Ya suamiku, aku beriman kepada Allah. Maka dia kemudian dihukum mati. Ya, diriwayatkan dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, masuk. Masya Allah. Tapi dia masuk surga. Dia menempuh jalan yang berbeda dengan suaminya, karena suaminya sudah mengingkari semuanya, maka dia mengatakan, aku memilih jalannya Allah. Walaupun diancam suaminya, dia tidak takut. Ibu, bapak sekalian, maka penting bagi kita ini untuk ngomong dan ngajak, terutama para suami, didukung oleh istri untuk sama-sama membangun visi kita ini kalau bisa masuk menjadi keluarga sing pengen mlebu surga. Diomongkan, jangan sampai belum diomongkan. Ini harus kita omongkan. Ya, ini PL bagi kita semua. Kita harus merenungkan. Sudahkah kita mengajak keluarga kita untuk menjadi keluarga ahli surga? Jika belum, maka Ramadan besok harus kita jadikan kesempatan atau momentum untuk mendeklir, memproklamasikan, mengatakan, menyatakan, mengajak kepada keluarga kita. Oke ya? Maka inilah keluarga ahli surga di mana Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri dan anak keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam surga yang sama derajatnya. Jadi besok kita dikumpulkan, yang baik, yang layak, yang soleh, solehah,
itu akan dipanggil Allah, dikumpulkan dengan nenek kita, kakek kita, buyut kita bareng-bareng. Nah, apa nggak sedih kalau ada anak kita yang tidak kumpul sama kita? Ini bagus sekalian, ya. Maka orang beriman harus memiliki kerinduan bahwa ada surga yang menanti kita. Ya. Ini ada sebuah ayat di surat Ar-Ra'd ayat 22, Allah berfirman yang artinya, dan orang yang sabar karena menghadap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka itu dari semua pintu. Dan mereka mengucapkan salam ahli surga yang berbunyi, salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum bima sobartum, yang artinya selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu engkau masuk ke surga ini. Ya Bu, diapalkan salam ahli surga nggih. Salamun alaikum bima sobartum. Monggo. Lagi ulangi. Salamun alaikum bima. Bapak-bapak, coba Bapak. Salamun. Bapak-bapak kok kurang semangat ya menerima salam ahli surga. Salamun alaikum bima sobartum. Monggo. Semuanya. Bapak sekalian, coba Anda bersalaman dengan sekitar Anda sambil ucapkan salamun alaikum bima sobartum. Dibalas salamun alaikum bima sobartum. Monggo silakan. Yuk sambil latihan. Salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum bima sobartum. Salamun alaikum bima sobartum. Anda mendapat salam ahli surga. Rasanya gimana rasanya? Biasa wae. Loh, Anda mendapat salam dari malaikat penghuni surga kok alah biasa ya Pak, aku rak butuh, alah dobos. Ini salam ini harusnya membuat kita gembira, bahagia. Salamun alaikum bima sobartum. Ya Allah, ini salam ini yang ingin kita dengarkan. Maka paling tidak Anda harus hafal kalimat ini, sampaikan kepada suami nanti ketika pulang, Pak, salamun alaikum bima sobartum. Artinya apa? Ini salam ahli surga. Selamat atas kalian masuk ke tempat ini karena kesabaran kalian di bumi. Sabar taat kepada Allah, sabar menghadapi semua masalah, sabar dengan pasangan, sabar dengan anak. Ternyata password masuk surga adalah sabar. Sabar. Ya Allah. Nah, ini harus kita miliki. Berbicara tentang keluarga, kalau ini nggak klik di sini dulu, susah ngomongnya. Kalau kita membahas keluarga, jenengan sendiri merasa, apa sih, nggak ada manfaatnya ngomong keluarga. Ini nggak bisa. Harus ada kesadaran kita itu harus menjadi keluarga ahli surga. Halo. Nah, baik. Yuk angkat tangan kanannya ibu-ibu, bapak. Taruh tempat sebelah kanannya sini, ya. Ikuti kata-kata saya, ya. Dengan temannya, boleh pahanya boleh bersentuhan, ya. Biar ada interaksi. Oke, ikuti kata-kata saya, saudaraku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama masuk ke surga bersama keluarga kita. Amin. Angkat tangan kirinya. Yuk. Pembalasan enggak boleh lebih kejam, lebih mesra, ya. Oke. Dipijit-pijit boleh. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih sudah diingatkan dan didoakan. Aku senang sekali duduk di sini. Mudah-mudahan majelis ini
menjadi wasilah kita bersama bertemu Ramadan dan masuk ke dalam surga. Amin. Ucapkan terima kasih sambil bersalaman. Terima kasih. Terima kasih. Maka itu sekalian, setelah kita bergembira menjadi keluarga ahli surga, minimal punya niat, minimal punya kerentek. Ya Allah, bojoku sing ganteng dhewe, kalau bisa kita masuk surga nggih. Wis aku pengen kuwi wae. Wahai istriku yang cantik, aku pengen kita masuk ke surga. Maka setelah kita tahu betapa senangnya kita masuk surga dan kita diminta oleh Allah mengajak bersama keluarga kita, dan betapa indahnya salam ahli surga yang gimana bunyinya? Ojo lali nggih. Yang disingkat SABS. Salamun alaikum bima sobartu. Nggih Bapak nggih? Itu salam terindah. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd disebutkan salam ahli surga. Maka kita harus bergembira. Dan ternyata pintu-pintu menuju surga itu banyak sekali disediakan Allah di muka bumi. Di antaranya adalah bertemu dengan Ramadan. Maka besok Ramadan sebentar lagi, tanggal berapa? 9 atau 10 ya? Kalau nggak 9, 10, mungkin 10 ya, 10 Maret. Kita harus bergembira, menyampaikan kabar gembira kepada anak kita tentang datangnya Ramadan. Banyak sekali sebutan tentang Ramadan. Ada Syahrul Siyam, bulan berpuasa. Ada Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Ada Syahrul Rahmat, bulan di mana rahmat dicurahkan oleh Allah. Ya. Syahrul Quran, di mana bulan ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang suka membaca Quran. Maka ini harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan orang beriman itu kalau mendengar Ramadan mau datang itu senang. Meh Ramadan. Tapi kalau tidak beriman, aduh, poso meneh. Ngelih meneh. Ibu, jenengan coba begitu mendengar Ramadan, senang apa sedih? Sedih apa senang? Bapak, senang apa sedih? Tenane. Gih, yang benar itu senang. Dan bapak ibu yang senang ini akan menular kepada anak-anaknya. Maka penting dulu bapak senang, ibu senang, happy dengan mau bertemu Ramadan, maka kemudian ini akan mewarnai suasana rumah. Betapa senangnya bertemu Ramadan. Ya, ini penting sekali. Maka kita perlu menyampaikan kabar gembira kepada anak kita, keluarga kita, paling tidak diajak ngomong, diingatkan, besok sebentar lagi puasa. Puasa itu wajib. Ya. Bulan di mana kita menahan hawa nafsu. Bulan di mana kita menahan makan dan minum di siang hari. Maka kita diminta untuk mulai mempersiapkan beberapa amalan seperti sholat malam, taraweh, ya. Ajak adik kita, anak kita cari toko baju. Belikan baju koko dengan niat apa? Besok dipakai di bulan Ramadan. Belikan sarung, belikan peci menyambut Ramadan. Misalnya. Yang lain boleh macam-macam. Yuk Dek, kita hari ini latihan puasa persiapan Ramadan. Karena kita sudah masuk di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab. Sudah mulai berpuasa, kita latihan nih. Senin, Kemis kita berpuasa yuk. Kalau Sya'ban sebanyak mungkin bisa berpuasa, alhamdulillah. Halo. Sampai. Hai. Amin. Diingatkan, mulai diajak ke masjid, yuk ke masjid. Yang mungkin jarang ke masjid, mulai ke masjid yuk. Diajak ngomong, anak-anak dikumpulin. Ini meh Ramadan loh, diomongin. Ya. Ini contoh.
diingatkan. Kemudian mulai kita sebagai orang tua mulai belajar tentang amalan-amalan apa sih yang dilakukan di bulan Ramadan. Ya, ini penting. Jenengan harus tahu dulu, Bu, apa tuh Bu amalan Ramadan? Ya poso, baru kuwi poso tok ora ono liyane. Nah kan keliru. Paling tidak ada 10 amalan mulia yang perlu kita pahami dulu sebelum menyampaikan ke anak-anak kita. Ya, berpuasa nomor 1. Dari pagi subuh ya sampai maghrib, masya Allah. Diingatkan kamu kuat dulu. Saya punya anak kelas 6 SD, ya dia sejak SD sudah berpuasa, dia kuat. Kita acungi jempol. Nah ini contoh, kamu kuat. Kemudian yang kedua sholat tarawih, masya Allah, siap-siap. Ya mungkin ibu-ibu yang rukuhnya sobek-sobek dijahit ya, atau ditembel dengan pasangan presiden paslon atau yang lain, monggo. Yang ketiga, memperbanyak sedekah karena Allah membalas pahala sedekah di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Memperbanyak membaca Al-Quran, ini diingatkan anak kita. Melakukan itikaf di 10 hari yang terakhir di masjid, mencari keutamaan Lailatul Qadar, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, melaksanakan umroh jika sempat dan mampu, karena umroh di Ramadan ini masya Allah pahalanya sangat besar sekali. Berdiam diri atau berzikir setelah subuh hingga terbit matahari, kemudian sholat duha atau sholat isyraq, ya ini mulai dikabarkan, memperbanyak zikir, doa dan istighfar di bulan Ramadan. Nah ini adalah amalan-amalan yang kita perlu ingatkan kepada anak kita. Dan ini harus dimulai dari ayah dan bunda dulu. Jenengan kan pemimpinnya, harus mulai ada gerengseng, murotal. Mungkin kalau nyetel lagu-lagu yang selama ini mungkin lagunya lagu yang dangdut-dangdut, sekarang mulai marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu mulai di situ. Mulai dicari lagu-lagu yang seperti itu. Maka ibu sekalian, kesimpulannya adalah kita harus mengajak keluarga kita dengan adanya momentum yang luar biasa ini, yaitu Ramadan sebagai pintu melakukan perubahan. Syahrul Takzir, yaitu bulan perubahan, bulan memperbaiki diri, yaitu Ramadan. Kita harus sampaikan berita gembira ini kepada anak kita. Maka 5 langkah agar Ramadan itu berkah untuk keluarga kita adalah, yang pertama, sampaikan berita gembira dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, mulailah bercerita tentang kemuliaan Ramadan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Buat rencana bersama di bulan Ramadan, libatkan anak punya ide apa, yuk besok kemana, besok kita ngapain? Ya sekali-kali Pak kalau buka bisa nggak kita buka di tempatnya saudara, buka di tempatnya bapak, ibu, nenek, mbah. Bisa nggak kita buka di rumah makan? Ya kita buat rencana. Libatkan ide anak, buat rencana bersama. Yang keempat, mulailah dengan mengisi bulan Sya'ban ini. Bulan sebelum Ramadan ada Sya'ban, itu dengan amal-amal soleh kita tambah. Bisa sedekah, bisa puasa, bisa Qur'annya diperbanyak. Tapi kita sampaikan Sya'ban sebagai latihan mental dan fisik menyambut Ramadan. Dan yang kelima, kita sebagai keluarga, pimpinan keluarga, persiapkan kesehatan kita. Persiapan kesehatan ruhani dengan cara merindukan Allah. Banyak beristighfar. Kemudian jasmani, kesehatan fisik. Ya ini penting sekali untuk olahraga. Dan yang ketiga, otomatis finansial kita, keuangan kita persiapkan. Karena di bulan suci Ramadan kita harus menyiapkan banyak anggaran, budget untuk bersedekah,
untuk bisa menghidupi masjid, ya, untuk mungkin menyiapkan makanan yang lebih baik untuk anak-anak kita yang sedang latihan puasa, dan juga untuk kegiatan amal soleh yang lain di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, demikian sebagai pancingannya. Monggo kita semua persiapkan langkah-langkah kita untuk keluarga kita, ajak mereka untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.